Apakah pasar kripto sedang mendekati puncak siklusnya? Tanggal 13 Desember 2025, kita berada di tengah bulan yang penuh kejutan untuk market. Dari suku bunga Amerika yang baru saja dipotong, hingga Bitcoin yang melonjak di atas $91.000. Satu pertanyaan besar muncul. Apakah ini saat yang tepat untuk optimis? Atau justru kita harus lebih waspada? Mari kita bedah bersama. Sebelum kita mulai, ingat ya, semua yang saya sampaikan di sini bertujuan untuk edukasi. Tidak ada yang bisa benar-benar memprediksi pergerakan pasar secara pasti, jadi gunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual. Kalender ekonomi minggu ini penuh dengan agenda yang berpotensi menggerakkan pasar kripto. Yang paling menonjol adalah keputusan The Fed di Amerika Serikat pada 10 Desember yang lalu, yang sudah terlihat dampaknya. Tapi perhatian minggu ini masih akan tertuju ke beberapa data penting. Salah satunya adalah data tenaga kerja Amerika Serikat seperti non-farm payrolls dan tingkat pengangguran yang akan dirilis pada 16 Desember malam nanti. Ketika data pekerjaan membaik, biasanya dolar menguat, sehingga minat ke aset-aset berisiko seperti kripto bisa menurun. Sebaliknya, data yang lemah bisa jadi dorongan baru. Di samping itu, kita juga akan memantau rilis inflasi dari Kanada, Inggris, Amerika, dan Jepang, termasuk keputusan suku bunga dari Bank of England, Bank Sentral Eropa, dan Bank of Jepang yang akan menetapkan arah kebijakan moneter di masing-masing wilayah. Singkatnya, apapun kejutan dari data-data tersebut bisa langsung mempengaruhi volatilitas dan sentimen di pasar aset digital. Berita pertama yang wajib dibahas, Federal Reserve Amerika Serikat memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi sekitar 3,6%. Ini adalah kali ketiga berturut-turut The Fed menurunkan suku bunga, dan yang menarik, Jerome Powell memberi sinyal akan menahan laju pemotongan untuk sementara. Dampaknya, biaya pinjaman lebih murah, investor jadi lebih berani ambil risiko, dan inilah salah satu penyebab mengapa harga Bitcoin dan Ethereum menguat. Bisa dibilang, pelaku pasar cenderung mencari aset-aset dengan potensi imbal hasil tinggi ketika suku bunga rendah. Berita kedua tidak kalah menarik. Imbal hasil obligasi global melonjak setelah Bank of Japan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga bulan ini. Kenaikan yield ini menyebabkan arus dana keluar tidak hanya dari saham, tapi juga dari kripto, karena investor mulai mencari safe haven alias aset berbunga dengan risiko lebih rendah. Situasi ini mengingatkan bahwa kripto masih sangat dipengaruhi suasana hati pelaku pasar global. Berita ketiga, langsung dari lantai bursa. Bitcoin menembus lagi level $91.000 setelah spekulasi kuat soal penurunan suku bunga The Fed. Lonjakan ini menunjukkan betapa sentimen pasar bisa berubah drastis hanya karena ekspektasi kebijakan makro. Yang membuat ini semakin menarik, Bitcoin kini tidak hanya dilihat sebagai spekulasi, tapi juga mulai dipercaya sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Apalagi ketika bank sentral mengambil kebijakan longgar seperti sekarang. Skor Fear and Greed Index hari ini berada pada angka 26, masih di wilayah fear alias ketakutan. Coba bayangkan, ini seperti suasana di pasar yang lagi diliputi kekhawatiran. Banyak investor menahan diri dan mayoritas memilih untuk menunggu sinyal yang lebih jelas. Biasanya, ketika indeks berada di zona fear, artinya harga sudah cukup ditekan dan potensi rebound bisa mulai terbuka. Tapi, selalu ada peluang suasana berubah jika keluar berita ekonomi besar. Sekarang mari kita bahas P-Cycle Top, salah satu indikator lampu peringatan yang populer di dunia Bitcoin. Cara kerjanya sederhana. P-Cycle Top menggabungkan dua moving average utama, yaitu 110 hari dan rata-rata 350 hari dikali dua. Ketika dua garis ini saling bersinggungan, sejarahnya menunjukkan harga Bitcoin sedang mendekati puncak siklus besar. Saat ini, garis MA 110 hari berada di kisaran $106.000, sementara MA 350 hari dikalikan 2 berada jauh di atas $200.000. Jadi, kedua garis masih belum saling bersentuhan. Kesimpulannya, belum ada sinyal puncak besar menurut P-Cycle, tapi tetap wajib dipantau tiap minggu karena perubahan bisa terjadi tiba-tiba. Fuel multiple juga sering dibilang termometer kesehatan ekosistem penambang. Indikator ini melihat apakah pendapatan penambang berada di atas atau di bawah rata-rata dalam satu siklus waktu. Angka di bawah 1 artinya pendapatan penambang relatif rendah, sementara angka di atas 2,2 mengindikasikan pasar mulai jenuh dan potensi koreksi makin besar.
Saat ini, Fuel Multiple berada di sekitar 0,95, artinya belum ada tanda panas berlebih di market dan pasar Bitcoin masih sehat. Ini sinyal baik untuk kelanjutan tren, setidaknya dalam waktu dekat. Mari kita lihat 3 indikator paling menarik dari puluhan cycle top yang sedang dipantau. Indikator pertama yang mencuri perhatian adalah ETF to BTC ratio, yang berada di angka 8,34%. Padahal target ekstrimnya justru di bawah 3,5%. Dengan rasio ETF yang tinggi, artinya banyak Bitcoin yang sedang terkunci di produk ETF, dan ini bisa memberi penopang di harga, walau juga memperbesar resiko jika secara tiba-tiba investor besar keluar. Indikator kedua yang agak mengejutkan, Bitcoin long-term holder supply berada di 14,02 juta Bitcoin. Masih jauh di atas batas 13,5 juta. Artinya para pemegang jangka panjang masih belum melakukan distribusi besar-besaran. Ini sinyal yang cukup menenangkan, bahkan saat pasar sedang dilanda rasa takut. Indikator ketiga, dan ini jadi perhatian para trader, adalah CMC Altcoin Season Index, yang ada di angka 19, jauh banget dari ambang 75, yang sering jadi tanda alt season. Artinya, dominasi Bitcoin masih sangat kuat, dan kita belum memasuki fase altcoin rally, yang biasanya jadi penanda siklus mulai menua. Ini bisa jadi peluang, bisa juga jadi pertanda market masih belum sepenuhnya panas. Nah, sekarang kita masuk ke trading plan beberapa aset utama yang paling banyak diperhatikan. Untuk BTC USDT, struktur harga saat ini menunjukkan tekanan beli mulai menguat di bawah middle band Bollinger dan di atas VWAP. Dengan RSI yang sedikit bullish, support kuat di 92.000 dan target kenaikan bertahap ke 93.000. Stop loss diletakkan di bawah swing low penting, sehingga tetap terukur jika skenario berubah. Ethereum atau ETH USDT memperlihatkan situasi mirip. Harga sedang menempel di zona atas Bollinger Tengah, dengan tekanan beli di level 3090. Target kenaikan utama ada di atas level 3200, sedangkan stop loss dijaga tak jauh dari support 3048. Risiko imbal hasilnya cukup rasional, mencerminkan peluang jangka pendek yang menarik. BNB USDT masih cenderung di bawah VWAP, namun sudah menunjukkan reversal pattern dari posisi oversold. Harga masuk di sekitar 132, dengan resistance bertingkat di 136 dan 140. Stop loss aman di 127,75, membuat potensi resiko tetap terkendali. Untuk SOL USDT, harga menjanjikan bounce dari support utama di sekitar $2.09, didukung sinyal RSI yang naik dari oversold. Skenario kenaikan bertahap ditargetkan menuju 2,9 dekat resistance, dengan stop loss di bawah level $2. XRP USDT juga mengambil angle serupa, sedang pulih dari posisi jenuh jual di dekat lower Bollinger, dan menargetkan kenaikan ke level 14 sen untuk target pertama. Struktur stop loss ditempatkan logis di bawah area support. Terakhir, Doge USDT sedang menguji perlawanan di zona bawah Bollinger Tengah, namun membangun pondasi teknikal untuk reversal. Entry dipasang dekat $882 dengan stop loss ketat di 847 dan target kenaikan berlapis ke 928. Semua skenario mengutamakan risk-reward positif dan disiplin pada level invalidasi teknis. Sekali lagi, semua pembahasan ini hanya untuk edukasi dan pemahaman pasar kripto yang lebih baik. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri. Tetap tenang dan selalu lakukan riset sebelum mengambil langkah.